Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini video saya berjudul Berkaryalah selama kita masih kuat. Berkaryalah selama kita masih kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38 berbunyi, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat perikop ini yang saya garis bawahi di sini di ayatnya yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita melihat atau pernah melaksanakan pekerjaan untuk memanen padi, ketika memanen padi sudah waktunya untuk panen, ketika tidak dituai, itu kita sangat merasakan kerugian yang begitu besar. Dan waktu panen itu ada waktunya sangat singkat. Tetapi kalau waktu pemanen itu tidak dilakukan dengan baik, maka kita akan mengalami kerugian. Begitupun kita juga manusia, kita yang telah mengenal, mengetahui, menerima Injil keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saya mengajak saudara dimanapun Anda berada untuk memberitakan Injil selama kita masih kuat. Pergunakanlah waktu ini, waktu kesempatan kita yang begitu banyak. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita hanya membuang-buang waktu yang tidak berguna. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini di dalam kehidupan kita, saya membagikan berkat firman Tuhan ini kepada saudara, agar saudara dapat menggunakan waktu yang sebaik-baik mungkin. Beritakanlah Injil, karena di sekitar kita masih banyak orang yang tidak percaya, tidak mengetahui Injil itu. Oleh sebab itu, siapa lagi yang memberitakan kalau bukan anak-anak Tuhan, bukan orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tuaian memang banyak, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak sekali orang yang belum percaya. Nah, untuk memberitakan Injil, kitalah yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, saudaraku dimanapun Anda berada, untuk menyimak kembali pembacaan dalam ayat 37 tadi, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, orang yang mau tertarik dengan pekerjaan di ladang Tuhan saat ini, kalau saya memperhatikan, sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, saudara dimanapun Anda berada yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, beritakanlah Injil itu. Jangan takut, jangan ragu-ragu, janganlah bimbang, sebab perasaan sedih hanya waktu kita hidup. Tetapi kalau saudara kita sudah meninggal atau kita yang duluan meninggal, tidak ada gunanya lagi untuk memberitakan. Oleh sebab itu, di masa kita yang masih kuat ini, kita memberitakan. Sebab dalam Yohanes 9 ayat 4 di situ dikatakan, bekerjalah selama masih siang, akan datang waktunya malam, tidak seorang pun yang dapat bekerja. Jadi suatu saat nanti ketika kita sudah sakit-sakitan, ketika kita tidak berdaya lagi, tidak akan mungkin kita bisa memberitakan Injil. Karena pikiran-pikiran kita pada waktu kita sakit, pikiran kita tidak akan sehat lagi. Kita hanya tertuju kepada penyakit kita, mengeluh dan mengeluh oleh karena penyakit kita. Dan tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil lagi. Oleh sebab itu, di masa-masa kuat, di masa-masa yang paling berharga, di masa-masa yang paling indah, yang masih punya kesempatan yang begitu banyak, saudara gunakan untuk memberitakan Injil. Sebab ketika saudara memberitakan Injil dan jiwa-jiwa yang dimenangkan, satu saja jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan bersorak-sorak malaikat di dalam kerajaan surga.
Tetapi kalau orang membuat pesta begitu besar, tidaklah malaikat yang bersorak-sorai, tetapi begitu kita dapat memberitakan Injil, satu jiwa saja yang bertobat, sudah luar biasa. Luar biasa, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, walaupun kita sibuk dalam pekerjaan kita, walaupun kita sibuk dalam segala kegiatan kita, jangan lupa untuk memperkatakan Injil kepada siapa saja, sehingga suatu saat nanti saudara dan saya memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini akan menjadi renungan kita setiap hari untuk memberitakan Injil. Jangan merasa rugi untuk memberitakan Injil, karena suatu saat nanti kita akan menuai. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Biarlah firman Tuhan ini membawa berkat kepada saudara dimanapun Anda berada, dan saudara pun dapat membagikan kepada orang-orang di sekitar Anda, dan suatu saat nanti banyak orang yang memperoleh kemenangan, banyak orang yang bisa memperoleh berkat dari saudara. Sebab dalam Matius 5 ayat 16 itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi setelah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, beritakanlah Injil itu, muliakanlah Allah dengan perbuatan baikmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.